Melanjutkan kembali perjalanan kita dari Seko. Hai guys, ketemu lagi kita di jalur ojek termahal. Setelah kita beristirahat di jembatan Kakea, sekarang kita akan melanjutkan kembali perjalanan kita menuju ke Palandoan. Jadi di lokasi jembatan Kakea ini merupakan tempat peristirahatan ojek baik yang dari Seko ataupun yang menuju ke Seko. Yang beristirahat bukan hanya ojek Seko saja, tetapi semua pengguna jalan yang dari Seko ataupun menuju ke Seko. Pada postingan saya sebelumnya masih ada yang bertanya Seko itu di mana. Jadi Seko ini merupakan salah satu wilayah kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Lokasinya berada di daerah pegunungan. Untuk sampai ke Seko kita bisa melalui darat dan juga melalui udara. Biaya ojek dari Rp600.000 hingga Rp1.000.000 sekali jalan, tergantung dari tukang ojeknya ya. Nah, biaya PP berarti tinggal dikali 2 saja. Nah, kalau kita naik pesawat itu biayanya lebih murah lagi guys. Dulu pada tahun 2024 biaya pesawatnya itu sekitar Rp400.000 sekali jalan. Pada tahun 2025 biaya tiket ke Seko itu tinggal sekitar Rp200.000 saja. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan melalui jalur yang seperti ini. Jalannya ini sempit, kemudian becek, kemudian jalannya itu sudah membentuk menyerupai parit-parit seperti ini ya. Oke guys, di video saya sebelumnya ada yang bertanya apakah daerah Seko tidak pernah dikunjungi oleh gubernur. Pada masa Nurdin Abdullah menjabat sebagai gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, beliau pernah berkunjung ke Seko. Ada program beliau untuk melakukan pengaspalan sampai ke Seko. Pengerjaannya pun sudah dilakukan sampai ke Rongkong, tetapi tiba-tiba beliau bermasalah guys. Setelah beliau bermasalah dan ditahan, kemudian programnya dihentikan dan pengerjaan jalan ke Seko pun semuanya dihentikan. Jadi setahu saya gubernur yang pernah berkunjung ke Seko itu hanya Bapak Nurdin Abdullah. Tapi kalau tidak salah Bapak SYL juga pernah ke Seko. Jadi Seko ini terbagi dari 3 bagian wilayah guys, yaitu Seko Padang, Seko Tengah, dan Seko Lemo. Berjarak sekitar 120 km dari kota dengan ketinggian kurang lebih 1113 sampai 1485 meter di atas permukaan laut. Terdiri dari 12 desa dengan penduduk sekitar 14.000 jiwa. Penghasilan utamanya dari bertani dan juga beternak. Hasil dari pertaniannya yaitu beras, kopi, dan juga kakao. Untuk hasil ternak ada kerbau dan juga sapi. Pada video saya sebelumnya juga ada yang bertanya apakah di Seko ada kuda. Untuk kuda ada tapi tidak terlalu banyak guys. Dulunya kuda biasa digunakan untuk mengangkut barang dari kota ke Seko atau sebaliknya. Oke guys, di sini kita masih melalui jalan yang sama seperti ini guys, jalan terowongan yang sangat menguji adrenalin saya yang dibonceng, yang membuat dagdikduk derdor. Dulunya para pedagang mengangkut barang dagangannya dari kota ke Seko menggunakan kuda guys, dan pulangnya mengangkut hasil bumi untuk dijual kembali di kota. Tapi sekarang sudah jarang sekali kami temui ada pedagang yang menggunakan kuda guys. Semua rata-rata menggunakan ojek ataupun mobil. Maksud saya motor atau mobil ya. Namun masih ada juga pedagang mungkin 1-2 yang menggunakan kuda, apalagi untuk ke daerah-daerah yang jauh dari ibu kota kecamatan. Oh ya, sebelumnya ada juga yang pernah bertanya apakah jalan ke sana memang tidak pernah diperbaiki oleh pemerintah. Sebenarnya sudah sering diperbaiki guys, tapi karena belum pengaspalan, jadi pada saat hujan turun itu akan kembali seperti semula. Jadi karena sering dilalui oleh kendaraan, motor dan sebagainya yang sering lalu lalang, makanya jalannya akan kembali rusak guys. Jadi saya pikir mungkin pada saat pengaspalan baru jalan ini akan bagus. Oh ya, di jalan ini saya memilih untuk berjalan kaki guys karena jalannya sangat jelek ya. Jadi jalannya itu membentuk parit-parit seperti ini. Coba perhatikan pengendara motor ini begitu susah payah melalui jalannya. Kalau yang ini bukan tukang ojek guys, tapi sepertinya mereka juga baru pertama kali ke Seko, jadi begitu susah payah melalui jalan ini. Kemudian yang dari sana ini sepertinya adalah tukang ojek guys. Ini mengangkut hasil bumi berupa kakao untuk dijual ke kota. Tapi yang mengangkut hasil bumi itu bukan hanya tukang ojek. Masyarakat Seko juga kadang mengangkut sendiri hasil pertaniannya untuk dijual ke kota. Kemudian sebagian menggunakan jasa ojek dan sebagian lagi menjual langsung di Seko. Jadi ke Seko itu ada pembeli biasanya yang datang ke Seko untuk membeli hasil
hasil pertanian warga. Oke, kami masih terus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki seperti ini guys, karena jalannya masih sangat jelek. Saya masih berjalan terus guys sambil menyaksikan satu persatu motor-motor ini melalui jalan yang sempit ini. Di jalan kami bertemu dengan beberapa orang yang katanya baru pertama kali juga ke Seko. Sebenarnya mereka membawa motor, tetapi kemudian motornya ditinggal karena mereka sudah tidak mampu lagi untuk mengendarai motor. Jadi pada saat mereka ke Seko, motornya kemudian ditinggal di Kakea, kemudian mereka berjalan kaki sampai ke Seko. Dan menurut bapak-bapak tersebut, katanya mereka itu sudah hampir menangis guys, mereka sudah hampir menyerah melalui jalan ini. Itu bukan kata saya ya, tetapi kata bapak-bapak tersebut. Jadi buat kalian yang ingin bepergian ke Seko dengan mengendarai motor sendiri, persiapkan mental dan juga fisik kalian. Jalannya benar-benar seperti ini ya guys. Oh ya, sebelumnya ada yang pernah bertanya berapa harga beras dan kopi di Seko. Oke, saya akan menjawabnya. Untuk harga beras ada yang harga 10.000 dan ada juga yang harga 8.000. Untuk beras Tarone harganya Rp10.000 per kilogram, dan untuk beras mandi harganya Rp8.000 per kilogram. Tapi itu pada tahun 2024 ya. Kalau sekarang saya kurang tahu harga beras di atas berapa. Nah, untuk harga kopi Rp36.000 per kilogram. Tapi itu dulu, kalau sekarang saya kurang tahu berapa. Setelah berjalan beberapa saat, saya kemudian menemukan jalan terowongan yang seperti ini. Jalannya sangat dalam guys dan sangat sempit untuk dilalui kendaraan, sehingga kaki tukang ojeknya akan selalu diangkat pada saat melalui jalan ini guys, untuk tetap menjaga keseimbangan. Dan memang jika kaki tukang ojeknya di bawah, itu tidak akan bisa lewat guys, karena jalannya benar-benar sempit. Kami masih terus menelusuri jalan ini dengan berjalan kaki guys, karena motor ojek yang kami tumpangi belum tiba dan mungkin masih sedang dalam perbaikan. Oh ya, sebelumnya ada juga yang pernah bertanya berapa harga bensin per liternya kalau jalannya seperti ini. Nah, di Seko itu harga BBM per liter sebesar Rp20.000 guys. Setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh dengan berjalan kaki, motor ojeknya kemudian sudah tiba. Tapi saya tidak langsung naik di atas motor guys, karena jalannya masih jelek. Coba saja kalian perhatikan, apalagi motor ojeknya memuat banyak barang bawaan. Benar-benar hebat ya tukang ojeknya. Sebenarnya kami sudah diminta untuk naik motor guys, tapi kami yang tidak mau karena kami pikir jalannya masih terlalu jelek. Kami masih terus melalui perjalanan ini dengan berjalan kaki. Masih belum tega mendengarkan suara motor yang berteriak. Jadi di sepanjang jalan ini kita akan melalui jalan yang seperti ini ya guys. Sedikit saja jalan yang bagus, kemudian kita kembali akan memasuki jalan yang jelek. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan melewati jalan yang seperti ini, dan Palandoan itu masih lumayan jauh ya. Kita baru setengahnya dari Kakea untuk sampai ke Palandoan. Kami melintas di sini sekitar jam 1 siang. Tiba di sini kita melintasi jalan yang lumayan bagus, tapi jangan salah, jalan seperti ini hanya sedikit saja. Setelah berjalan beberapa saat, kita kemudian akan memasuki lagi jalur yang ekstrim. Jalannya tidak beda jauh dengan jalan-jalan yang sudah kita lalui dari sana guys. Bedanya di sini tidak terlalu banyak genangan air. Tapi setelah berjalan beberapa saat, kita kemudian memasuki jalur yang seperti ini guys. Kita memasuki terowongan ya. Jadi di sepanjang jalan ini kaki tukang ojeknya biasanya akan diangkat karena jalannya benar-benar sempit guys. Jadi seperti inilah jalur yang kita lalui pada saat kita melakukan perjalanan ke Seko ataupun sebaliknya melalui jalur Kakea. Nah, coba perhatikan ya guys, kaki tukang ojeknya akan diangkat seperti ini. Jadi bisa dibayangkan ya seperti apa lelahnya melalui jalan ini. Benar-benar butuh perjuangan. Jadi seperti inilah para suami berusaha untuk memenuhi skincare para istri. Jadi buat kalian yang suaminya ngojek ke Seko untuk mencari nafkah, sabar-sabarlah di rumah ya guys. Pada saat suami kalian datang, jangan langsung diomelin. Putus lagi. Bang, kamu orang sini. Ano na bang mo? Ano no? Putus rantai di terowongan. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Nantikan kelanjutannya pada postingan berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.